Hello guys, bersama Cupau di KOS. Gimana? Masih pusing dengan ujian? Nah, kali ini kita akan membahas soal UM-UGM. Jaringan palisade dan bunga karang juga disebut sebagai jaringan klorenkim. Sebab jaringan klorenkim dapat melaksanakan fotosintesis. Nah, untuk menjawab soal ini, kita akan lihat pembahasan tentang jaringan klorenkim. Klorenkim merupakan jaringan bagian dari parenkim. Nah, jadi ini adalah bagian dari parenkim. Parenkim merupakan jaringan pada tumbuhan yang tergolong pada kelompok jaringan dasar ya. Di mana jaringan dasar ini kalau kita lihat dia termasuk pada kelompok jaringan permanen ya atau jaringan dewasa. Nah, tetapi di sini dia memiliki perbedaan di mana pada jaringan parenkim ini masih memiliki aktivitas pembelahan ya. Jadi ini tergolong jaringan dewasa atau permanen, namun masih memiliki aktivitas pembelahan. Itu adalah jaringan parenkim. Nah, pada jaringan parenkim ini kenapa kok dia disebut dengan jaringan dasar? Hal itu dilandasi karena pada jaringan parenkim ini adalah jaringan yang dapat ditemukan pada seluruh bagian tumbuhan ya. Ditemui pada seluruh bagian tumbuhan, baik itu dari akar, kemudian batang, sampai pada daun. Semuanya pasti ada parenkim. Bahkan pada organ perkembangan, misalkan pada tangkai daun, kemudian pada bagian mahkota daun dan sebagainya, itu pasti akan ada jaringan parenkim. Nah, sehingga di sini untuk jaringan parenkim juga disebut sebagai jaringan dasar yang paling utama pada tumbuhan. Nah, pada jaringan parenkim yang lokasinya berada di daun dapat kita lihat pada struktur bagian daun. Bila mana kalau kita melihat anatomi pada daun ini, kita lihat di sini ada beberapa bagian daun ya. Yang pertama di situ ada epidermis ya. Kemudian ada bagian jaringan palisade atau jaringan tiang. Kenapa kok dia disebut jaringan tiang? Karena bentuknya memanjang rapat seperti kayak tiang, seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada bagian seludang pembuluh. Kemudian ada bagian dari floem, dan yang besar ini adalah xilem. Jadi kalau nanti yang untuk membedakan mana bagian floem dan mana bagian xilem, lihat lingkarannya. Kalau dia lingkarannya kok agak kecil, nah itu dia adalah floem. Kalau lingkarannya itu adalah yang lebar, itu xilem. Nah, kemudian pada bagian sini juga ada struktur yang seperti kayak spons. Nah, ini adalah bunga karang ya. Bunga karang. Nah, di sini ada bagian stomata ya.
yang akan digunakan sebagai jalan keluar masuknya gas beserta terjadinya transpirasi. Serta di sini kalau kita lihat lagi ada bagian kutikula ya, yang akan melindungi bagian permukaan atas epidermis ataupun adaksial, dan kutikula yang melindungi bagian permukaan bawah epidermis atau abaksial. Nah, kemudian kalau kita rangkum di sini terdapat palisade dan juga ada bunga karang, yang dimana notabene kedua jaringan ini disebut sebagai jaringan mesofil. Atau daging daun. Nah, itu adalah mesofil ya. Nah, kalau kita lihat mesofil ini adalah tergolong jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim yang terdapat pada bagian daun inilah selanjutnya disebut sebagai jaringan klorenkim. Nah, kenapa demikian? Karena pada bagian jaringan klorenkim ini adalah jaringan yang memiliki banyak kandungan kloroplas. Namun, kalau kita lihat perbandingan antara pada bagian palisade dan bunga karang, tentunya pada palisade ini memiliki lebih banyak kloroplas ya. Lebih banyak kloroplas dibandingkan kloroplas yang ada di bagian bunga karang. Nah, ini kloroplasnya tidak sebanyak pada palisade ya. Tidak sebanyak pada palisade. Nah, kloroplas ini apa? Tentunya ini adalah organel yang akan menjadi sebagai tempat terselenggaranya berbagai fotosintesis ya. Tempat terjadinya fotosintesis. Nah, tentunya pada bagian jaringan mesofil daun atau klorenkim daun yang berperan sebagai tempat fotosintesis yang paling utama tentunya adalah di bagian palisade. Karena apa? Karena banyak kloroplas ini sebagai tempat utama dalam terselenggaranya apa? Fotosintesis. Nah, sedangkan kalau di bagian spons, karena ini dia letaknya berrongga-rongga, dia lebih prepare digunakan sebagai tempat untuk apa? Tempat untuk difusi gas antara CO2 dengan oksigen. Nah, seperti itu ya untuk pembahasan tentang klorenkim. Nah, sekarang kita lihat untuk soalnya. Jaringan palisade dan bunga karang juga disebut sebagai jaringan klorenkim. Benar ya? Karena apa? Karena dia tergolong parenkim asimilasi atau parenkim yang digunakan sebagai tempat untuk fotosintesis. Meskipun yang prefernya untuk fotosintesis adalah di palisade. Namun tidak menutup kemungkinan di bunga karang juga terjadi fotosintesis meskipun tidak utama seperti itu. Yang keduanya, jaringan klorenkim dapat melaksanakan fotosintesis. Ini juga benar. Kenapa kok dia bisa? Karena pada bagian klorenkim ini adalah parenkim asimilasi ya. Di mana pada parenkim asimilasi itu dia mengandung kloroplas yang digunakan dalam fotosintesis untuk membentuk glukosa seperti itu. Nah, sekarang apakah ini ada hubungan sebab akibat? Nah, kita lihat dulu. Di sini jaringan palisade dan bunga karang juga disebut sebagai klorenkim. Kenapa demikian? Karena
jalan parenkim dapat melaksanakan fotosintesis. Maka di sini ada hubungannya ya. Berarti benar-benar berhubungan yaitu yang alfa. Oke, ngono ayo, tarik ulur semangat.